Halo geng, ketemu lagi. Apa ya? Hari ini kita ada pembahasan edition curhat loh geng. Dan tiba-tiba aja ada kisah lucu. Ada teman sih, cewek. Dia tiba-tiba aja nge-DM aku. Dia bilang begini, Bang, aku tuh tiba-tiba aja loh, entah kenapa setelah sekian tahun aku tuh hidup berdampingan bersebelahan dengan seseorang, dimana seseorang itu adalah suaminya dari orang rumah sebelah. Kok tiba-tiba aku jadi suka, dia bilang. Suka. Terkadang jika aku duduk di samping rumah, aku dengar suara dia aja. Aku langsung gimana gitu, dia bilang. Ini kan sesuatu ini banget loh, geng. Sesuatu yang bahaya banget. Bahaya banget bagi aku sih. Aku saat dia DM tadi aku cuma ketawa. Lucu aja sih. Kok bisa, dia bilang kan. Beneran bang, sumpah. Aku jujur. Tiba-tiba aja aku suka sama cowok itu, dia bilang. Lalu aku tanyain lagi, ya, itu cowok baru nikah sama orang sebelah atau gimana? Dia bilang itu cowok udah nikah hampir 10 tahun sama orang rumah sebelah. Udah punya anak? Ya udah ada katanya. Udah ada 2. Lantas kenapa kamu tiba-tiba suka? Ya nggak tahu, dia bilang. Ini kan lucu banget ya. Gak tahu bang. Pokoknya tiba-tiba aja aku suka banget lihat dia. Suka dengan suaranya, dan terkadang sih aku dari balik jendela aku mencuri-curi pandang kalau dia lewat gitu. Apakah salah jika aku mencintai suami orang? Lantas dia bilang nggak salah. Itu nggak salah kamu mencintai suami orang. Yang namanya kamu punya sifat cinta, namanya kamu memiliki keinginan untuk mencintai, dan namanya kamu memiliki sifat suka. Karena kadang-kadang sih kita suka sama seseorang itu kan kita tidak bisa menebak. Dan tiba-tiba aja, buktinya kan ada mereka saling benci, ya kan? Dan tiba-tiba mereka malah jatuh cinta. Inilah kekuatan cinta, dan inilah sesuatu hal yang membuat kadang-kadang kita itu bingung. Cinta memang begitu adanya. Cinta itu memang begitu lagi. Gak bisa dipaksa, gak bisa di apa-apain, tiba-tiba aja dia datang. Aduh, tapi ini sayang banget ya. Kok bisa-bisanya mencintai suami orang? Ini kan akan bisa dibilang sebagai pelakor kan? Ya, dia bilang kan saat dia berkata, tiba-tiba aja jiwa pelakorku merontak, dia bilang. Merontak jiwa pelakor, ya gimana ini? Jadi dia cuma pengen gitu. Dia sih sadar juga. Dia bilang, aku sih sadar bang, itu gak mungkin dan itu gak boleh, dan ini, apalagi ini adalah orang sebelah rumah. Boleh kasih solusi gak? Dia bilang kan, solusi agar aku bisa, ya mungkin aku bisa melupakan dia lah, atau paling tidak aku tidak segila ini, dia bilang. Boleh tahu gak dia bilang caranya? Gue bilang caranya itu gampang banget. Tapi kita nggak tahu masa depan ya. Masa depan itu kita nggak bisa ngelihat. Yang penting kamu bisa menghindarin dulu. Kamu nggak perlu lagi mengingat dia, dan kamu harus benar-benar bisa membuang dia jauh. Dan terkadang, dan kita harus sadar loh, kita harus tahu, cinta itu memang begitu. Cinta tidak bisa dipaksakan, dan dia terkadang datang dengan sendirinya. Jadi sih sebenarnya itu gak salah sih, yang namanya juga cinta. Dia datang sendiri, tiba-tiba pengen, tiba-tiba menyukai. Itu cinta sih tidak salah, tapi tergantung pada diri kita lagi, balik ke diri kita lagi, bilang kan. Jadi kamu harus bisa mengatakan pada hatimu bahwa dia adalah orang lain. Dia adalah, ya kamu anggap aja dia adalah kakak gitu ya kan.
Ini kan sesuatu yang ini banget, tiba-tiba aneh aja sih, kok tiba-tiba suka ya. Jadi aku bilang kan, yang pasti kamu sebagai cewek itu kamu harus benar-benar menjadi seorang cewek yang terhormat. Bagaimanapun yang namanya cinta, kamu harus benar bisa mendindingi hati kamu. Dindingi hati kamu dengan segala sesuatunya, dengan kekuatan kamu, bahwa kamu tidak pernah menjadi seorang pelakor. Jangan sampai deh, kasihan loh orang tua kamu. Jadi kamu yang terkadang jiwa-jiwanya meronta pengen jadi pelakor, awas ya, bahaya ya. Bahaya, kasihan orang. Kasihan banget nanti itu akan jatuh kepada kita sendiri, pada kehidupan kita sendiri, dan pada masa depan kita sendiri. Kalau kita punya anak cewek juga, siapa tahu nanti akan jatuhnya seperti kamu, kan kamu yang sedih ya kan. Karena sesuatu itu akan terjadi sesuatu lagi. Jadi aku bilang gini, jika memang Tuhan menghendaki kamu menjadi milik Dia, karena kamu tiba-tiba suka, seharusnya kamu balik lagi, kamu berdoa sama Tuhan. Aku bilang begini kan, kamu ya berdoa aja sama Tuhan ya kan. Kalau memang Dia adalah jodoh kamu karena kamu suka, ya udah minta aja sama Tuhan kalau Dia menjadi milik kamu. Tapi Dia sudah punya istri. Iya, memang Dia sudah punya istri. Ya kamu berdoa aja. Bolehlah. Mungkin ini pengumpamaan aku bilang ya. Ini sebenarnya sih jahat sih. Kuat-kuat kamu berdoa sama Tuhan, tapi terkadang kalau kekuatan kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa terus agar Dia menjadi pasangan kita. Terkadang ini juga bisa menghancurkan kita juga loh. Ini sih bahaya sebenarnya. Cuma doanya itu gini aja. Minta aja sama Tuhan kan dalam hati. Mungkin Dia akan bercerai. Jahat banget. Jadi geng, aku bilang begini. Sebenarnya kita harus bisa untuk mengelabui hati kita sendiri. Bagaimanapun itu, bahwa cinta orang itu adalah milik orang, bukan milik kita. Jadi apapun yang terjadi, walaupun kita itu suka, walaupun kamu itu suka, gue bilang kan, suka dengan suara dia, ya anggap aja dia itu artis ya kan. Kamu gak perlu untuk berangan-angan. Hilangkan level keangan-anganan kamu itu di otak kamu. Di otak kamu buang semua level keangan-anganan kamu itu. Bahwa kamu tidak pernah berangan-angan ingin menjadi milik dia. Bahwa kamu tidak pernah berangan-angan kalau dia akan menjadi milik kamu. Ingat, dia udah punya anak 2. Dia lebih tua dari kamu, iya kan? Udah pasti. Nanti apa tanggapan masyarakat? Dia bilang. Tapi hatiku benar-benar bergetar loh bang, dia bilang. Bergetar. Pokoknya kalau lihat dia, dengar dia. Ya udah, dia bilang kan. Kamu harus menghindari, tidak boleh lagi duduk di samping rumah. Tapi aku punya tempat cuma duduk santai cuma di situ aja ya. Ya gimana ini ya. Ya pokoknya kamu itu harus bisa untuk membuang perasaan cinta itu. Katakan pada diri kamu bahwa kamu bukan pelakor. Katakan pada diri kamu bahwa kamu bukan manusia yang murahan, ya kan? Katakan lagi pada diri kamu bahwa laki-laki itu adalah milik orang sebelah. Ngapain sih kamu? Aduh, lucu aja sih bagi aku. Kok tiba-tiba gini? Kenapa? Why? Kamu menyukai dia? Padahal dia adalah suami orang tetangga sebelah. Aduh. Jadi gini geng, gue bilang lagi kan, kamu coba aja sih dekatin, tapi tidak dekatin dia. Kamu berakrab sama orang sebelah gitu kan. Tadi dia bilang dia tidak terlalu akrab sama orang sebelah. Padahal hidup sudah lama berdampingan. Ya mungkin karena masing-masing ya. Jadi gue bilang, kamu jangan pernah untuk menghancurkan kehidupan orang. Itu sesuatu yang enggak banget loh. Kamu harus coba bisa untuk mematikan rasa itu. Bunuh dia di dalam hati kamu. Bunuh dia, nama dia. Bunuh. Kamu harus bisa. Karena jika kamu meneruskan, ini adalah bahaya. Bagaimanapun yang namanya dia adalah milik orang. Jika kamu pengen menjadi
berharap dia adalah jadi milik kamu. Kamu boleh berharap di hati kamu, tapi kubur jauh-jauh untuk berharap itu tidak 100%. Kami cukup berharap, kamu cukup berdoa sama Tuhan. Udah, oke, sudah selesai ya kan. Jadi gak perlu kalau kamu berharap untuk tiap hari, karena ini akan menyakiti hati kamu sendiri. Memang cinta itu memang seperti itu. Terkadang membingungkan, terkadang membuat kita terheran-heran ya. Karena cinta yang datang itu terkadang sesuatu yang tidak bisa kita baca ya kan. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu mencintai orang sebelah. Dia sudah punya anak, dia sudah punya istri. Kamu harus benar-benar bisa membuang perasaan kamu itu loh. Jadi geng, jadi aku bilang tadi sama dia, kamu benar-benar harus bisa untuk mengubur semua perasaan kamu. Kalau bisa sih nggak boleh, nggak usah, jangan sampai. Walaupun perasaan itu selalu ada, walaupun perasaan itu selalu muncul, walaupun mendengar suaranya aja kamu merasa amburadul, jangan sampai deh. Aku bilang jangan, ngapain sih? Itu sesuatu yang nggak baik banget. Apa boleh kata jika akhirnya nanti kamu harus dibilang sebagai pelakor seumur hidup, ya kan? Jadi menurutku sih gak usah. Jadi kamu benar-benar harus ngubur perasaan itu. Kamu harus bisa untuk mengatakan pada hatimu bahwa banyak di luar sana masih banyak lelaki terindah yang bisa kamu cintai, bukan dia. Kamu harus mengatakan lagi pada hati kamu, kalau saat ini kamu hanya tersihir, kalau kamu hanya terbawa oleh perasaan kisah yang kamu tonton di film-film mungkin, atau gimana, atau mungkin ada sesosok yang mirip sama dia mungkin kali ya. Jadi kamu harus bilang aja, mungkin dia adalah artis yang tidak bisa kita gapai. Jadi geng, jadi makin kami sih ngomong sama dia. Jadi gue bilang lagi, sudah cukup khayalan kamu, stop berpikir untuk bisa menjadikan dia sebagai orang yang kamu cintai. Karena ini sangat bahaya sekali dan ini akan mengganggu mental kamu. Karena kamu sadar, kamu harus tahu, kamu harus menyadari di hati kamu harus mengatakan pada hati kamu, dengan diri kamu, bahwa cinta itu bukan untuk kamu, cinta itu untuk dia, si nyonya besar. Jadi tak perlu kamu berharap lagi. Cukuplah sampai di sini, cukuplah sampai di situ. Katakan pada hati kamu bahwa masih ada lelaki terindah di luar sana, bahwa kamu masih bisa untuk mencari yang lebih bagus. Jadi geng, ambil hikmah di sini buat kamu para perempuan, jangan pernah kamu untuk menjadi pelakor ya. Walaupun kamu mencintai hanya karena nafsu. Jangan sampai, karena kebanyakan cinta itu didasari oleh dari nafsu suka. Lalu kemudian akhirnya membias, mengalir, dan akhirnya mencintai, menyukai, ya kan? Ya udah geng, sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Yang kalian sudah nonton, makasih ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dadah.